Perkenalkan, nama saya Dwi Retnoriani dan di sini saya berkesempatan untuk membawakan penjelasan mengenai hakikat dan ruang lingkup mata kuliah IAD atau Ilmu Alamiah Dasar, di mana mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar ini adalah bagian dari mata kuliah berkehidupan bermasyarakat atau sering disebut MBB. Apa sih tujuan dan atau misi dari mata kuliah ini? Misi dari mata kuliah ini adalah memberikan landasan pengetahuan dan wawasan yang luas serta keyakinan sebagai dasar hidup bermasyarakat baik selaku makhluk individu ataupun makhluk sosial yang beradab untuk bertanggung jawab terhadap sumber daya alam dan lingkungan sekitarnya. Kita hari ini akan membahas tentang pengertian, tujuan, fungsi, ruang lingkup, dan cakupan dari mata kuliah IAD atau Ilmu Alamiah Dasar. Baik, yang pertama ada apa itu IAD? IAD atau Ilmu Alamiah Dasar adalah kumpulan pengetahuan, konsep-konsep dasar dalam bidang iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu yang mengkaji tentang gejala-gejala dalam alam semesta sehingga terbentuk konsep dan prinsip yang diperoleh dengan metode ilmiah. Nah, di sini juga ada pengertian dari IAD menurut seorang ahli yaitu menurut Mas Kori dalam bukunya yang berjudul Ilmu Alamiah Dasar diterbitkan PT Raja Grafindo Persada. Beliau menyatakan bahwa ilmu alamiah merupakan kegiatan manusia yang bersifat aktif dan dinamis. Artinya, kegiatan manusia yang tiada hentinya dari hasil percobaan akan menghasilkan konsep selanjutnya. Dari konsep itu mendorong melakukan percobaan berikut dan seterusnya. Selanjutnya ada tujuan mempelajari ilmu alamiah dasar. Apa sih tujuannya mempelajari ilmu alamiah dasar ini? Nah, seperti visi yang sudah saya sampaikan di awal video sebelumnya, di sini tujuan mempelajari mata kuliah ilmu alamiah dasar adalah sebagai upaya untuk mengembangkan kepribadian dan wawasan pemikiran dari mahasiswa itu sendiri, khusus berkenaan dengan alam semesta, agar daya tangkap, persepsi, penalaran dengan lingkungan alam dapat ditingkatkan. Jadi dapat dikatakan bahwa secara umum diharapkan mata kuliah ini dapat mengembangkan kompetensi yaitu berpikir rasional, kritis, kreatif, sistematis, berwawasan luas, agar dapat peduli terhadap pelestarian sumber daya alam dan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi. Apa sih fungsinya mempelajari ilmu alamiah dasar? Mengapa mahasiswa harus mempelajari ini? Jadi fungsi dari mata kuliah ini adalah agar manusia semakin memahami gejala-gejala alam dan penyebabnya, tanggapan terhadap masalah-masalah alam yang ada di sekitar, serta dapat bertanggung jawab terhadap berbagai masalah alam di dalam masyarakat sebagai the agent of change, gitu teman-teman. Nah, sekarang fungsi udah, pengertian udah, tujuan pun udah. Sekarang kita akan membahas tentang ruang lingkup dari mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Baik, untuk ruang lingkup Ilmu Alamiah Dasar di sini secara umum sudah dibagi menjadi 3, yaitu fisika atau physics, kimia atau chemistry, biology atau biological science. Nah, di sini untuk fisika itu sendiri, fisika itu apa sih? Fisika adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari benda tidak hidup ataupun mati dari aspek wujud dengan perubahan-perubahan yang bersifat sementara. Nah, fisika ini secara klasik dibagi dalam mekanika maksud saya, panas, bumi, cahaya, gelombang, teknik sipil, termasuk juga lingkup besar ilmu bumi dan antariksa. Nah, untuk kimia itu sendiri, kimia adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari benda hidup dan tidak hidup dari aspek susunan materi dan perubahan-perubahan yang bersifat tetap. Nah, kimia ini juga secara garis besar dapat dibagi menjadi kimia anorganik dan organik. Nah, lalu untuk biologinya, biologi atau biological science
adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari makhluk hidup. Nah, di sini biologi juga dapat dibagi-bagi atas cabang-cabang antara lain botani, zoologi, morfologi, anatomi, dan fisiologi. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang cakupan dari mata kuliah ilmu alamiah dasar. Secara garis besar, ada 9 materi yang akan dibahas dalam mata kuliah ilmu alamiah dasar ini. Yang pertama ada alam pikir manusia dan perkembangannya. Yang kedua ada perkembangan dan pengembangan ilmu pengetahuan alam. Yang ketiga ada bumi dan alam semesta. Yang keempat ada keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. Yang kelima ada makhluk hidup dalam ekosistem. Yang keenam ada sumber daya alam dan lingkungan. Yang ketujuh ada ilmu pengetahuan alam dan teknologi bagi kehidupan manusia. Yang kedelapan ada perkembangan teknologi dalam kehidupan manusia. Dan yang kesembilan ada isu lingkungan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai hakikat dan ruang lingkup mata kuliah ilmu alamiah dasar atau IAD. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan stay at home, sehat-sehat selalu, dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Dadah!